Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu ini kan hasil kerjanya akal. Apa definisi ilmu? Ilmu itu satu pengetahuan yang kita kuasai secara tepat, tidak keliru dan tidak menyimpang. Itulah ilmu. Ini agak menarik ya, definisi ilmu kalau dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda dengan ilmu yang kita pakai istilah sains. Dalam bahasa Arab, ilm itu kadang-kadang ya maknanya pengetahuan. Jadi kalau di sini didefinisikan ilmu itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang tepat. Kalau tidak tepat, berarti belum ilmu dan bukan ilmu. Nah, itu bisa diambil di kitab Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Ini kitab ini menarik. Kitab ini di dalamnya kritik pada kalangan teolog agamawan yang menentang filsafat. Ini kalimatnya agak nyelekit pada yang tidak suka filsafat. Kata beliau, orang yang tidak senang filsafat, yang menentang filsafat itu karena mereka salah paham atau tidak paham terhadap filsafat. Kenapa kok tidak paham? Karena akalnya tidak mampu menangkap kebenaran. Seperti mata yang tidak kuat memandang cahaya matahari. Ini bukan saya loh, Al-Amiri loh ya. Nanti kamu potong, dianggapi saya, wah ini. Jadi kata beliau, lewong kebenaran dari akal kita itu kan sebenarnya jernih, bisa diterima semua orang kok. Kalau kita ngomong secara konsisten berdasarkan akal kita, semua orang bisa menerima. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menerima. Itu seperti orang yang menatap matahari, terus tidak kuat. Karena memang kadang-kadang kan kebenaran itu kan menyakitkan. Kita tidak kuat menerima. Saya ingat ada satu cerita tasawuf yang menarik tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Tidak apa-apa dongeng biar kamu bangun. Jadi satu ketika ada seorang raja yang mengundang seorang sufi ke istananya. Terus sufi ini datang ke istananya, raja itu minta, wahai sufi, mbok saya dinasehati tentang kebenaran apapun itu, saya akan siap menerimanya. Kata sufi ini, beneran kok raja? Apa memang benar kamu siap menerima segala kebenaran? Siaplah, pokoknya saya sudah terbuka pikiran saya untuk menerima kebenaran apapun. Ya sudah, tiba-tiba putra mahkotanya mendekat. Terus raja bilang, wahai raja, putra mahkota ini besok akan mati loh. Rajanya langsung ngamuk itu. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Wong tak suruh ngasih nasihat. Loh, semua orang kan besok juga mati loh raja. Makanya anakmu ini nanti besok akan mati. Tapi raja ini tidak kuat mendengarkan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita itu kebenaran pun milih yang membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Sudah jelas buktinya di depan mata, itu bisa kita tolak. Kalau beda dengan kepentingan kita dan keinginan kita. Wong ya sudah jelas karena kamu sering bolos makanya nilaimu E. Itu pun kamu masih, ini dosennya sentimen ini mesti karena yang faktanya jelas ya, salahmu dewe banyak absen. Tapi begitu dikasih nilai jelek kamu cari-cari alasan. Nanti sepak bola klubnya kalah, wasitnya itu. Oke ya, nanti jawabannya gampang ya, memang kebenaran itu kadang menyakitkan. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang-kadang kita merasa lebih benar, lebih unggul, nganggep rival kita yang salah. Kok yang menang rival kita ya? Yang kita tidak terima. Kok yang menang bukan yang saya dukung ya? Dan kita terus tidak terima.
Nah, itu yo gimana lagi? Faktanya memang begitu. Ini yang dimaksud Al-Amiri. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang tidak siap menerima kebenaran. Sebagaimana banyak orang tidak kuat menatap matahari. Ya, ini definisi ilmu. Beliau kemudian menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti mampu meraih pengetahuan yang benar, memperoleh ilmu. Tidak usah khawatir, kata beliau. Kenapa beliau bilang seperti ini? Beliau mengkritik dua kelompok. Yang pertama, beliau mengkritik kelompok sofis. Kaum sofis yang itu cara berpikirnya serba skeptis. Jadi orang sofis ini bagi mereka kebenaran itu tergantung sifatnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang pasti itu. Semua kebenaran itu tergantung. Kalau dalam ceritanya, dulu pernah kita ngaji tentang sofisme itu kan, orang-orang sofis yang kadang-kadang tergantung yang bayar saya siapa. Tergantung, kebenaran itu bisa diatur kok. Ayo tinggal menguntungkan apa tidak. Tinggal dicarikan argumen, dicarikan dasar, mungkin yang semula salah bisa jadi benar. Sudut pandangnya diubah sedikit, nanti yang semula salah bisa saja mendapatkan pembuktian bahwa itu benar. Saya bohong tidak apa-apa kan Pak, demi kebaikan loh ini Pak. Karena kadang-kadang kan kamu begitu. Jadi kamu geser sedikit sudut pandangnya. Seperti yang sering saya ceritakan itu kan, ini pengalaman saya yang tidak terlupakan itu ketika nangkep mahasiswa nyontek ujian, terus dia alasannya birrul walidain. Itu kan luar biasa dia. Itu pun belakangnya ditambahi kalimat ini. Saya nyontek ini kan demi berbakti pada orang tua Pak. Kalau memang dianggap salah, dianggap dosa, saya tanggung, saya siap. Tidak apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Itu kan kalimatnya heroik sekali itu. Dia berani berkorban, dianggap pendosa, dianggap asalkan orang tuanya bahagia. Nah, gaya-gaya seperti ini kan sering kita temui. Orang yang sebenarnya dia sendiri tahu kok kalau itu salah, tapi menghadirkan justifikasi sendiri untuk menegaskan bahwa saya tidak salah kok. Mungkin untuk menghibur dirinya atau meyakinkan orang lain. Nah, itu istilahnya kaum sofis. Memang ini kalau di tradisi Yunani kan lawannya Sokrates. Sokrates jadi kelihatan menonjol sekali karena perlawanannya pada kelompok skeptis ini. Orang-orang sofis yang tidak percaya ada kebenaran pasti. Kalau bagi Al-Amiri tidak ada, dan manusia itu mampu. Kalau sadar bisa berpikir jernih. Nah, hari ini kan kadang-kadang ada orang, Pak, tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran itu semuanya subjektif kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Ada sajalah. Laptop ini warnanya hitam. Taplak ini warnanya hijau. Meskipun kamu tanyakan orang Islam, orang Hindu, orang komunis, orang apa, tetap hijau warnanya. Ini yang disebut objektif. Kecuali kamu ngeyel, tidak Pak, pokoknya bagi saya ini biru. Sekali biru tetap biru, mbok meneh. Jadi ini kelompok sofis yang skeptis. Ada lagi kelompok kedua yang dikritik juga oleh Al-Amiri, yaitu apa? Orang apatis. Kata beliau, ada ahli kalam yang apatis. Orang apatis itu orang nonton perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi para teolog, aliran yang macam-macam, kemudian terus dia jadi apatis. Alah, gegeran saja, sudahlah, pokoknya salah semua, saya tidak ikut-ikutan. Ini namanya apatis. Dia putus asa dengan kebenaran.
Melihat orang kok berebut kebenaran sampai segitunya. Wis, ndak. Itu kayak kalian mungkin nonton debat wapres-cawapres kamu sampai jengkel, wis ndak milih-milihan. Nah, ini namanya apatis. Itu dikritik juga oleh Al-Amiri. Jadi kata beliau, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan oleh dua belah pihak bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dan membedakan mana pendapat yang sahih, mana yang tidak sahih, maka mereka memutuskan semuanya salah. Ini yang disebut apatis. Jadi orang debat Indonesia itu maju begini loh, yang sana Indonesia itu maju beginilah. Wis sudah. Mimpi saja semua, tidak peduli saya. Ini namanya apatis. Jadi kan banyak yang begini kan, wis tidak nyoblos-nyoblosan podo wae, wis gak. Ini namanya apatis karena mungkin muncul dari rasa tidak mampu. Ini yang benar yang mana sih, yang salah yang mana sih, kok gegeran tidak ada habisnya, sudahlah. Ini apatis. Nah, Al-Amiri mengkritik apatis dari tradisi ilmu kalam. Banyak orang yang kecewa dengan ilmu kalam, bahkan sampai mengharamkan ilmu kalam karena melihat perdebatannya. Bahkan agak nyinyir kalimatnya Al-Amiri tadi kan, karena mereka tidak bisa melakukan tarjih, milih mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya semua dianggap salah. Jadi ini asumsi Al-Amiri tentang ilmu yang kedua.